Memang beberapa wisatawan sekarang sudah mulai tertekan, sudah mulai bosan, pengen sesuatu yang baru. Sementara kalau buat event-event yang betul-betul Nataru itu, wisatawan malah menghindari sekarang karena itu kan kerumunan, ada pesta, ada party dan lain-lain, itu agak riskan. Jadi kami optimis untuk destinasi alam di Sumatera Barat akan banyak dikunjungi. Sementara itu, Novrial menyayangkan beberapa objek wisata di Sumatera Barat sudah mulai longgar dalam penerapan physical distancing terhadap wisatawan. Maka dari itu, seluruh kabupaten kota dihimbau untuk kembali meningkatkan penerapan protokol kesehatan 3M di masing-masing tempat wisata. Demikian laporan Irwan Santoso, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Innalillahi wa innalillahi roji'un, telah meninggal dunia presenter televisi pertama Indonesia Siti Partuti binti Suparman atau yang dikenal dengan Sus Salamun. Selain presenter, almarhumah Sus Salamun ini juga dikenal pada Asian Games tahun 1962. Siti Partuti Suskandani binti Suparman Joyo Kusumo atau Sus Salamun tutup usia pada umur 89 tahun. Almarhumah dikenal sebagai perempuan yang menjadi presenter televisi pertama di Indonesia. Almarhumah tutup usia kemarin sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di RS Mitra Keluarga Gading Serpong. Jenazah almarhumah disemayamkan di rumah duka di Tangerang. Sus Salamun mendapat penghargaan khusus Panasonic Global Awards tahun 2018 pada usia ke-87. Karir Sus Salamun bermula pada peristiwa tanggal 23 Oktober 1961. Saat itu, Bung Karno yang sedang berada di Wina mengirimkan pesan kepada Erwaladi untuk mendirikan stasiun televisi sebagai sarana persiapan Asian Games keempat. Kemudian lahirlah TVRI. Bung Karno meminta tolong kepada seorang pengusaha radio yaitu Tayyip Muhammad Gobel untuk segera memproduksi 10.000 pesawat televisi yang akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia untuk Asian Games. Saudara, kecenderungan semakin kompleksnya permasalahan pelayanan kesejahteraan sosial berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan rehabilitasi sosial. Dalam beberapa kasus permasalahan yang terjadi sudah mengancam keselamatan jiwa manusia, seperti anak-anak dan lanjut usia yang ditelantarkan keluarga serta para perempuan yang diperdagangkan. Menteri Sosial Muhajirin Effendi saat Rakornas evaluasi program rehabilitasi sosial di Jakarta mengatakan tidak sedikit dari PMKS yang mengalami tindak kekerasan. Belum lagi adanya remaja dan pemuda yang awalnya hanya menjadi korban penyalahgunaan nafsa, kemudian menjadi pecandu dan bahkan terinfeksi HIV atau AIDS. Dan ada juga penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan. Mensos juga mengungkapkan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial diperlukan 6 kebijakan teknis, yakni penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PPKS. Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial, penerimaan manfaat, perluasan jangkauan rehabilitasi sosial, penerimaan manfaat berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Di tengah pandemi COVID-19, Taman Pintar Yogyakarta berinovasi dengan adanya wahana baru yang menunjukkan bagaimana proses pemanfaatan karton bekas minuman menjadi berbagai produk yang dapat digunakan sehari-hari. Wahana edukasi pengolahan daur ulang sampah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perjalanan proses pembuatan kemasan karton. Pengelola edukasi pengolahan sampah Reza Andrianto mengatakan, pengunjung mendapat pencerahan jika kemasan karton untuk minuman, susu, dan santan bisa didaur ulang. Kemasan kotak karton terbuat dari bahan kayu dengan lapisan polimer dan aluminium dengan komposisi 74% kertas, 21% polimer, dan 5% aluminium. Jika selama ini kemasan karton hanya dibuang begitu saja, namun sebenarnya dapat diolah kembali menjadi barang yang berharga. Untuk itu, sebelum membuang karton bekas minuman, masyarakat dapat melakukan 3 langkah mudah, yakni lipat, letak, dan lepas. Pertama, buka lipatan atas dan bawah. Kedua, letakkan sedotan ke dalam kemasan supaya ikut terkirim dan terdaur ulang. Ketiga, pipihkan dan lepaskan kemasan karton bekas minuman ke tempat sampah terpilih.
minum punya nilai ekonomi. Itu artinya bukan sampah yang seharusnya berakhir di TPA, bukan sampah yang seharusnya dibakar, tetapi ada nilai ekonomi. Yang membuktikan siapa? Ya mitra-mitra pengumpul, kayak Rapel, atau bank sampah, atau bandar. Mereka yang membuktikan. Sementara itu, Kepala Taman Pintar Afia Rosdiana mengatakan, wahana edukasi pengolahan sampah ini dapat mengedukasi masyarakat dan memicu aksi nyata demi kepedulian lingkungan karena sampah adalah masalah kita semua. Demikian Agung Nugroho dan Ari Feriawan melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Klik Indonesia Pagi. Tentunya kami terus mengimbau Anda untuk mengingat 3M, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun. Dan akhirnya saya Regina Valeria. Dan saya Anggi Didi beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ayu, wah, lagi pulang kamu? Iya, kenalin ini teman aku Aci. Ini pas betul, ada banyak yang Uwak mau tanyain sama kalian. Insya Allah, Uwak ikut pilkada besok. Oh iya, semoga aman dan lancar ya, Wak. Uwak sih yakin Uwak menang. Tapi kalau nanti ada yang mempersoalkan, Uwak harus siap ke MK. Kalian tahu nggak caranya? Kayaknya aku follow sosmednya MK deh. Sebentar ya, Wak. Hai warga negara Indonesia, di Mahkamah Konstitusi, pengajuan permohonan dapat dilakukan dengan dua cara, langsung atau offline, daring atau online. Pengajuan permohonan secara langsung atau offline, pemohon menyerahkan permohonan dan berkas pendukung lainnya dilakukan dengan datang langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi dengan tertib dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Permohonan pemohon diterima oleh petugas loket penerimaan permohonan. Pemohon menerima akta penerimaan permohonan pemohon AP3 atau ke pojok digital untuk melakukan permohonan online dan digitalisasi dokumen. Pengajuan permohonan secara daring atau online cukup dengan mengakses simple.mkri.id. Pemohon dan berkas pendukung lainnya disampaikan dalam format digital. Seluruh berkas permohonan para pihak diunggah ke laman mkri.id. Oke, ini infonya. MK modern ternyata. Mahkamah Konstitusi semakin modern dan transparan. Jalani pola hidup yang baru, taati aturannya demi kesehatan bersama.
Jembatan Pulih Ekonomi Bangkit.